saya lihat di Jakarta itu memburu susu susu yang gambar panda itu dari yang tadinya harga 10.000, 16.000 pun diterjang aja gitu. Sebenarnya itu adalah hal yang bodoh gitu ya. Sebenarnya sangat mudah ya cara untuk menjaga imunitas tubuh biar nggak terkena COVID itu sangat. Nah terus akhirnya saya putuskan saya memilih vaksin. Dan untuk vaksin yang pertama itu saya nggak apa-apa, nggak ada efeknya gitu ya, biasa. Cuma yang bekas disuntiknya itu tuh guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kalau bagaimana sih cara menjaga imunitas di COVID-19 ini dan biar kita itu tetap sehat. Itu tuh kalau saya lihat di Jakarta itu memburu susu susu yang gambar panda itu dari yang tadinya harga 10.000, 16.000 pun diterjang aja gitu. Sebenarnya itu adalah hal yang bodoh gitu ya. Sebenarnya sangat mudah ya cara untuk menjaga imunitas tubuh biar nggak terkena COVID itu sangat mudah sekali. Yang penting itu makan 4 sehat 5 sempurna juga iya penting itu. Juga itu kita itu perbanyak minum air putih, air hangat itu juga untuk emang 90% tubuh kita itu kan air. Juga makan buah-buah, makan jangan minum yang bersoda-soda, jangan terlalu banyak yang manis-manis gitu. Kayak saya ini kan sudah kebanyakan janji manis. Juga ini ya, olahraga, berjemur. Sebenarnya nggak perlu harus berjemur, itu nggak apa-apa ya. Apalagi misalnya kalau saya aktivitas saya kan juga ke pasar belanja, itu kan juga pagi-pagi itu matahari bersinar juga. Kalau yang aktivitasnya jualan juga kan nggak masalah. Olahraga itu sebenarnya ya juga bisa sih olahraga ringan, nggak harus berjemur 100% itu nggak harus ya. Yang penting kan kita olahraga di luar gitu ya, pas matahari, jangan pas jam 12 siang itu ya jangan ya, apalagi kerumunan itu kalau PPKM itu ya. Dan bagaimana sih Hong Kong kok bisa berhasil ya? Sebenarnya gini ya, kalau Hong Kong anak sekolah tetap sekolah ya. Dari tahun ajaran itu September ya. Di sini kan tahun ajaran kan September. Cuma biasanya yang Hong Kong itu sekolah seharian, jadinya jadi pagi sampai jam 1 itu udah pada pulang, itu anak-anak sekolah. Terus pasar, mall, kerja, orang kerja semua tetap beraktivitas ya kalau di sini. Terus kalau pas ketatnya itu pas kemarin itu Imlek itu ya, menjelang Imlek itu memang restoran hanya sampai jam 6 malam. Maghrib itu sudah harus tutup dan itu hanya dibatasi untuk 2 orang gitu ya. Hanya 2 orang. Terus juga harus take away, makan dibawa pulang. Itu pun hanya pas menjelang Imlek, setelah itu dilonggarkan lagi hingga sekarang gitu ya. Dan nggak ada lockdown, alhamdulillah. Gitu sebenarnya kalau lockdown itu yang kasihan itu kalau Indonesia, menurut saya kalau disuruh lockdown total itu nggak bisa ya. Sedangkan sekarang Singapura saja menganggap COVID ini hanya flu biasa. Pasti seiring kemajuan zaman juga nanti itu COVID-19 ini bisa juga obatnya tinggal beli Mixagrip, tinggal beli Sanaflu gitu ya. Nggak perlu nggak perlu diperbesar-besarkan sebenarnya masalah ini, karena ini dampaknya ini sangat kasihan sekali ya ekonomi bawah ya, menurut saya gitu ya.
Terus kalau di sini vaksin gratis ya, semua vaksin itu gratis, semua ditanggung pemerintah, tes swab juga gratis, nggak usah bayar gitu ya. Oke guys, pengalaman saya vaksin gitu ya. Sebenarnya dulu itu saya sangat takut untuk vaksin gitu ya. Saya percaya diri, saya sehat gitu ya. Terus majikan saya itu ngomong, kalau kamu nggak vaksin nanti kamu pulang Indonesia itu lebih ribet urusannya. Sedangkan kalau di sini kan kalau habis vaksin itu dapat kayak piagam gitu ya, kayak surat gitu bahwa saya telah vaksin gitu gini. Nah terus akhirnya saya putuskan saya memilih vaksin. Dan untuk vaksin yang pertama itu saya nggak apa-apa, nggak ada efeknya gitu ya, biasa. Cuma yang bekas disuntiknya itu tuh hitamnya itu lama hilangnya gitu ya. Biasa ya kalau habis disuntik itu kan ada kayak tanda, maksudnya itu ya memar gitu ya, memar hitam itu terus kalau disentuh itu masih sangat sakit. Itu yang pertama, efek pertama. Tapi saya nggak ada demam, nggak ada batuk, nggak ada pilek, cuma sakit di bagian tangan yang habis disuntik itu. Terus 2 mingguan itu hilang itu ya, hitam memarnya itu. Nah itu kalau vaksin yang pertama ya. Nah kalau vaksin yang kedua ini agak berat ya, BioNTech itu ya, itu sama juga sini sakit, terus ada memar-memarnya itu. Habis disuntik itu kan kita disuruh istirahat 15 menit gitu ya, takutnya kalau misalnya pingsan atau apa gitu. Nah setelah 15 menit baru boleh pulang gitu. Nah setelah itu saya itu malam mandi itu kan, sekarang ini kan musim panas ya Hongkong ya. Musim panas saya pas mandi itu jam 10 malam itu saya tiba-tiba menggigil gitu 10 menit gitu ya. Kok saya menggigil gini ya? Oh ini obatnya bereaksi. Terus sampai saya itu nggak berani nyalain kipas angin ya, kipas angin saja nggak nyalain ya, apalagi AC gitu ya. Nah itu nggak saya nyalain kan ya. Tapi saya sampai pagi itu nggak pakai AC, nggak pakai kipas angin. Itu pas habis yang vaksin kedua itu ya. Nah terus nafsu makan itu berkurang gitu ya, nggak ada nafsu makan. Terus ngantuk, kalau ngantuk itu tiap hari saya, karena saya di sini juga kurang tidur, tapi itu lebih ngantuk banget. Terus kalau saya nggak demam, nggak panas, nggak batuk pilek, cuma itu menggigil pas mandi, itu pun cuma 2 hari ya. 2 hari setelah itu alhamdulillah terus oke gitu ya. Nah soalnya kalau di Hongkong peraturannya kalau yang nggak disuntik itu setiap 2 minggu sekali harus tes swab. Kamu tahu pertama saya tes swab itu, kalau pertama emang juga biasa-biasa saja karena kan cuma disuruh melet, terus di ini ya itu cepat. Tapi kalau yang pertama itu cepat, terus ininya itu cuma 1 menitan gitu lah. Nah sedangkan yang kedua itu kan terus semakin ada desas-desus kabar-kabar corona semakin merajalela gitu lah. Terus yang kedua itu ininya 10 kali ya. Aduh sampai saya itu mojok gini ke ininya. Terus dokternya itu nakut-nakut saya nih, kalau kamu masih nggak mau ini ya, saya bukannya nggak mau pas sakit gitu kan, kalau kamu nggak mau nanti sampai malam pun saya ingin terus giniin gitu ya, swab terus. Nah terus saya ya udahlah, saya tahan sampai yang tes swab yang kedua itu saya sampai mau muntah gitu ya. Terus saya hidungnya itu sampai gini ke tembok, ke papan itu ya. Tapi alhamdulillah negatif gitu ya, saya juga nggak kenapa. Dan seiring dengan COVID ini yang penting itu kita itu tetap prokes ya, protokol kesehatan. Terus jangan lupa gunakan masker gitu, terus cuci tangan sih kita tiap hari lah ya. Terus makanan juga jangan terlalu sering mengkonsumsi yang bersoda, yang manis-manis gitu ya, karena udah kebanyakan janji manis.
Terus juga hindari juga kerumunan, tetap kita harus waspada itu ya, menggunakan hand sanitary itu juga tetap. Dan semoga ini segera berlalu ya. Saya itu benar-benar terkatung-kating itu loh yang TKW yang misalnya udah terbang, harusnya terbang nggak bisa terbang, itu kan kasihan ya. Apalagi semakin adanya lockdown, PPKM. Nanti kalau Hongkong sih saya nggak masalah ya, kalau di sini sih tetap sekolah loh, anak sini nggak kayak Indonesia itu sudah setahun total nggak sekolah loh, kan kasihan dunia pendidikan juga ya, lulus hanya lewat apa itu online gitu kan, rasanya wagu gitu kan ya. Kalau di sini tetap sekolah, tetap pasar tetap beroperasi, juga mall-mall itu mah udah normal. Kalau di Hongkong gitu ya udah normal. Cuma kalau nggak pakai masker emang didendanya 10 juta, 5.000 dolar. Itu kalau nggak pakai masker emang langsung didenda. Cuma sekarang katanya cuma kayak gitu. Kalau misalnya karantina emang ya dari Indonesia kemarin itu 21 hari di hotel gitu ya, itu biaya majikan ya. Nah terus ya cuma itu aja di Hongkong. Nah, alhamdulillah juga sekarang zero kasus gitu ya. Semoga Indonesia juga nggak perlu diperbesar ya masalah ini ya. Semoga Indonesia itu mencontoh kayak Singapura itu ya. COVID ini dianggap sebagai flu biasa gitu. Kalau terus tiap saat lockdown, tiap saat nggak boleh ini, nggak boleh itu, nanti benar-benar kayak kota mati. Sedangkan kita itu makan tiap hari gitu ya, nanti kasihan dunia pendidikan gitu ya. Oke ya Fen ya, apalah saya cuma ingin ya ngobrolin masalah ini, tentang ini ya, kasihan sekali perekonomian Indonesia kalau lockdown itu ya. Tapi apa boleh buat ya, semoga virus ini segera musnah dari seluruh muka bumi. Jangan lupa ya Fen, like, share, and subscribe.